Viral di medsos, dua pelaku penyerangan dan penusukan di Denpasar, Bali ditangkap polisi. Relawan memberi makan kera di zona merah Gunung Agung. Menengok kehidupan malam ala komunitas supercar di Bali. Pesona danau-danau yang ada di Bali dalam Bali Story. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan membawakan berita menarik dan inspiratif semuanya. Kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, mengawali informasi pagi ini, pesinetron Jennifer Dunn kembali jalani pemeriksaan narkoba di Puslap 4 Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui sejauh mana ketergantungan Jennifer terhadap narkotika. Jalani pemeriksaan kandungan narkoba melalui rambut, Jennifer Dunn tiba di Puslap 4 Mabes Polri di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu siang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui jangka waktu penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Jennifer. Ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah polisi melakukan tes urin pada Jennifer. Selain pemeriksaan terhadap pesinetron ini, polisi juga turut menguji barang bukti berupa sabu yang disita saat penangkapan. Dan yang ketiga adalah untuk mengecek sampel rambut tersangka JD dan diambil dan sudah dilakukan oleh lab forensik Mabes Polri. Pemeriksaan berjalan singkat sekitar 15 menit. Jennifer yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba digiring kembali ke Polda Metro Jaya. Jennifer Dunn ditangkap di kediamannya di kawasan Bangka, Jakarta Selatan hari Minggu lalu dengan barang bukti berupa sedotan bekas pakai sabu dan sebuah telepon seluler. Ini adalah kali ketiga Jennifer berurusan dengan hukum karena terjerat kasus narkoba. Sebelumnya ia pernah ditangkap juga karena narkoba pada tahun 2005 dan 2009 lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah ditangkap polisi, namanya langsung ramai jadi perbincangan di media sosial. Sampai tadi malam, nama Jennifer Dunn masuk trending topik di worldwide Twitter ya. Banyak sekali respon netizen soal kasus yang menjerat artis kontroversial ini. Apa saja tanggapannya? Ini dia untuk Anda. Ditangkapnya Jennifer Dunn karena dugaan kepemilikan narkotik menambah daftar panjang nama artis yang terjerat kasus narkoba. Penangkapan Jennifer Dunn alias Jedun ini pun langsung jadi sorotan netizen. Bahkan sempat menjadi trending topik di Indonesia hingga dunia. Wow! Di Twitter, lebih dari 5.000 tweet berseliweran terkait Jennifer Dunn. Yang paling jadi sorotan adalah saat Jedun muncul dengan senyum santai saat polisi memaparkan barang bukti hingga kronologi kasus yang menjeratnya. Wow! Ini nih kata netizen. Ada juga yang geram lantaran artis kontroversial ini sudah berulang kali terciduk polisi atas kasus yang sama. Setelah trending topik, rupanya banyak juga milenial yang awalnya belum kenal siapa Jedun ini. Sebelum ditangkap, pesinetron Jennifer Dunn juga pernah ditangkap polisi lantaran kasus narkoba pada tahun 2005 dan 2009. Aku nyesel, udah itu aja. Bukan kali pertama sosok Jennifer Dunn diketahui sempat beberapa kali berurusan dengan hukum, mulai dari kasus narkoba hingga dikaitkan dengan kasus korupsi. Sosok Jennifer Dunn bukan nama baru di kalangan dunia selebriti. Namun namanya melambung bukan karena sederet prestasi, tapi justru banyak menuai kontroversi. Perempuan 28 tahun ini sempat membintangi sejumlah sinetron.
Karirnya di dunia hiburan sudah ia jajaki semenjak remaja. Terjerat kasus hukum bukan pengalaman baru baginya. Di tahun 2005 namanya dikenal karena ia ditangkap memiliki narkoba jenis ganja. Tak cuma sekali, di tahun 2009 Jedun panggilannya ditangkap lagi dalam kasus yang sama. Namun kali ini barang bukti yang didapati berupa pil ekstasi. Tak cuma kasus narkoba, pada 2014 silam nama Jennifer Dunn juga disangkutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Jennifer ditengarai menerima sejumlah aliran dana dari Wawan berupa mobil mewah serta uang. Dan kini lagi-lagi namanya mewarnai selebriti yang tersandung narkoba di awal tahun 2018. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Semakin maraknya penggunaan narkoba jenis sabu ini membuat masyarakat pun harus kian waspada. Kita harus tahu efek serta bahayanya menggunakan sabu tidak hanya menyebabkan kecanduan. Sabu juga ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada otak hingga kematian. Sabu hanyalah salah satu nama lain dari narkoba metamfetamin. Narkoba jenis ini berbentuk kristal putih. Dengan mengonsumsinya, para pengguna akan mengalami delirium atau perubahan kesadaran yang terjadi sebagai efek dari kegiatan nyabu. Efek sabu juga menimbulkan halusinasi. Pecandu akan melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gak hanya itu, efek sabu yang dirasakan oleh penggunanya, perilaku mereka juga bisa menjadi agresif. Energinya bisa bertambah dan meledak-ledak. Efek lainnya, si pengguna juga menjadi sensitif dan mudah tersinggung. Itu hanya sebagian dari efek nyabu. Yang gak kalah bahayanya adalah dampak dari nyabu itu sendiri. Di antaranya kayak gini nih. Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, sehingga tekanan darah akan memaksa jantung untuk bekerja lebih keras lagi dan memompa lebih cepat. Belum lagi karena mengonsumsi sabu, nafsu makan penggunanya akan berkurang. Ditambah lagi muncul gejala kecemasan hingga depresi. Ada lagi dampak bahaya penggunaan sabu ini gak hanya bikin kecanduan, tapi penggunaan sabu juga rentan penularan infeksi, termasuk HIV dan hepatitis B maupun C. Yang jauh lebih parah, efek jangka panjangnya, menggunakan sabu dapat menyebabkan kerusakan otak. Pesona danau-danau yang ada di Bali selengkapnya akan kami hadirkan dalam Bali Story sesaat lagi, tetap di Net Bali. Band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net.
Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengar aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, bisu. Luncur ke TKP, siap, 86. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ya, selain menawarkan keindahan pantai dengan lautnya, Bali juga menawarkan keindahan danau yang dimilikinya. Kini semua danau di Bali berkembang sebagai kawasan wisata. Masing-masing danau ternyata punya ciri khas tersendiri. Seperti apa saja? Berikut liputannya dalam Bali Story. Pulau Bali dengan luas wilayah kurang dari 6.000 km persegi memiliki 4 buah danau besar. Keempat buah danau tersebut berlokasi di daerah pegunungan. 3 dari 4 buah danau berkumpul di kaldera besar, yakni kaldera Beldugul, dan 1 lagi di kaldera Gunung Batur. Yang pertama adalah Danau Batur yang terletak di Kintamani, Kabupaten Bangli. Nama Batur merujuk pada nama sebuah gunung yang ada di dekat danau, yakni Gunung Batur. Danau Batur memiliki luas 16 km persegi dengan kedalaman rata-rata 50 km. Danau Batur merupakan danau terluas di Pulau Bali. Pada tahun 2012 UNESCO menetapkan kawasan Danau Batur dengan Gunung Batur sebagai geopark dunia pertama di Indonesia. Geopark merupakan sebuah kawasan atau situs warisan geologi yang mempunyai nilai ekologi dan warisan budaya. Penetapan kaldera Gunung Batur sebagai global geopark tidak terlepas dari landscape geologi yang unik dan pemandangannya yang menawan. Selain itu, dari sisi budaya, masyarakat di sekitar Gunung Batur pun menyajikan adat istiadat unik yang berhubungan dengan agama Hindu Bali. Salah satunya adalah adat istiadat pemakaman yang dilakukan di Desa Terunyan, Kintamani. Jika Danau Batur ditetapkan sebagai kawasan geopark, beda lagi dengan Danau Baratan yang berada di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan. Danau Baratan ditetapkan sebagai salah satu dari 20 danau tercantik di dunia versi Huffington Post tahun 2013 lalu. Kecantikan Danau Baratan disandingkan bersama Danau Superior di Michigan, Westlake di China, dan Danau Kawaguchi di Jepang. Berbeda dengan 2 danau sebelumnya, Danau Buyat yang terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng masih jarang dikunjungi wisatawan. Danau terluas kedua di Bali ini pemanfaatannya lebih mengacu kepada wisata alam. Danau ini juga masih sangat dilindungi sehingga tidak ditemukan but yang berkeliling di danau ini. Pemerintah telah menetapkan kawasan Danau Buyat menjadi kawasan taman wisata alam. Bukan hanya pada daerah danau saja, namun meluas sampai kawasan Danau Tamblingan. Di antara keempat danau yang ada di Bali, Danau Tamblingan merupakan danau yang paling kecil. Luasnya sekitar 1 km persegi dan memiliki kedalaman sekitar 23 meter. Pemandangan dan suasana di sekitar Danau Tamblingan sangat menggoda wisatawan. Danau Tamblingan terletak di lereng sebelah utara Gunung Lesung, kawasan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
bersama Danau Buyan. Danau ini sering dijuluki Twin Lake atau danau kembar karena letaknya yang hanya dipisahkan oleh hutan sepanjang kurang dari 1 km. Sebagai salah satu objek wisata alam bersama Danau Buyan, Danau Tamblingan tidak dikembangkan ke arah pariwisata modern demi menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Yang menjadi daya tarik utama tempat ini bukan hanya pesona alamnya, namun juga karena banyaknya pura yang menyimpan sejarah dan perkembangan peradaban dan kebudayaan Bali, khususnya menyangkut pembentukan dan perkembangan desa Tamblingan. Terlepas dari fungsinya kini sebagai tempat wisata, keempat danau besar sangat berperan besar dalam menjaga kesuburan lahan pertanian di Bali. Danau Batur di Bangli sebagai sumber air di pegunungan dipercaya memberikan kesuburan wilayah Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Sedangkan 3 danau di tengah-tengah Pulau Bali yakni Bratan, Buyan dan Tamblingan memberikan pasokan air untuk kawasan Tabanan, Badung dan Jembrana termasuk Buleleng. Relawan memberi makan kera di zona merah Gunung Agung. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net.
Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Presiden Jokowi melantik Majen TNI Joko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara akan menjadi wadah konsolidasi antar instansi guna menjaga keamanan di jagat maya. Rabu pagi, Mayor Jenderal TNI Joko Setiadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Acara ini sekaligus menjadi tanda dimulainya revitalisasi lembaga sandi negara yang sebelumnya berada di bawah naungan Menko Polhukam, kini berada langsung di bawah Presiden. Revitalisasi ini bertujuan untuk menjadi wadah konsolidasi dari pihak-pihak berbagai instansi untuk menjaga keamanan di dunia maya. Pelantikan ini berdasarkan PP nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang dirilis Presiden Joko Widodo 16 Desember 2017 lalu. BSSN adalah ini bentukan bukan badan baru ya. Jadi backbone-nya adalah lembaga sandi negara. Itu awalnya lembaga sandi negara direvitalisasi. Nah, kalau kalimat saya, sandi itu sudah bahasa zaman dulu. Nah, bahasa zaman sekarang cyber. Nah, artinya kalau lembaga sandi bertransformasi ke badan cyber itu sudah memang sewajarnya. Nah, tentunya tugas kita semakin besar, tanggung jawab kita semakin juga besar, karena arahan Bapak Presiden kita harus mampu menjangkau sampai pengamanan warga negara Republik Indonesia. Sempat beredar viral di media sosial, dua pelaku penyerangan dan penusukan di Denpasar, Bali ditangkap tim Reskrim Denpasar Barat. Motif penusukan masih diselidiki. Kedua pelaku diancam pasal akumulatif mulai dari perampasan hingga penganiayaan. Inilah aksi Christopher dan Made Juniantara alias Polos saat terekam CCTV di minimarket Jalan Gunung Agung, Denpasar. Keduanya berupaya menusuk 3 orang warga yang sedang duduk. Beruntung para korban bisa menghindar dan lari menyelamatkan diri. Sebelumnya, Selasa dini hari para pelaku juga melakukan aksi yang sama di minimarket di Jalan Diponegoro. Di sini satu korban tertusuk dan HP korban diambil. Aksi liar mereka sangat meresahkan warga. Tak berselang lama, tim Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil menangkap kedua pelaku di rumahnya beserta barang bukti pisau lipat yang sudah disita. Kita masih dalami apakah memang motifnya dia merampas atau tidak. Jadi untuk sementara kita sangkakan pasalnya dari TKP pertama kita pakai pasal akumulatif, di mana pasal akumulatif ini pasal berlapis yang dimana kita harus buktikan semua pidana kasusnya yang diawali dengan TKP pertama pasal 351 dan 362-nya. Jadi 351-nya penusukannya, penganiayaannya, 362-nya jadi HP yang diambil ini. Itu pasal ancaman hukumannya 4 tahun. Ironisnya para pelaku mengaku saat itu terpengaruh minuman keras. Tak ada alasannya teman, pusing parah. Motif penusukan masih diselidiki, namun keduanya akan dikenakan pasal akumulatif, mulai dari perampasan hingga penganiayaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Sejak Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan abu vulkanis, populasi kera di kawasan Pura Pasar Agung, Desa Sogra, Karangasem menurun. Relawan pun berupaya memberi makan kera-kera tersebut agar jumlahnya tidak terus berkurang, mengingat kondisi habitat kera saat ini kering dan juga tandus.
Rabu siang belasan relawan Pasebaya bencana erupsi Gunung Agung memberi makan kera yang berada di kawasan Pura Pasar Agung, Desa Sogra, Karangasem. Memberi makan kera ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan relawan sejak Gunung Agung berstatus awas. Makanan seperti buah-buahan dan umbi-umbian disebar di sepanjang kawasan Pura. Kawasan Pura Agung merupakan salah satu wilayah zona merah radius 3 km dari puncak gunung. Sejak Gunung Agung mengalami erupsi dan mengeluarkan abu vulkanis, habitat kera yang berada di kawasan ini berubah menjadi kering dan tandus. Akibatnya populasi kera berkurang karena mati kelaparan, lantaran tidak ada tempat untuk mencari makan. Jika sebelum terjadi erupsi populasi kera di kawasan Pura Pasar Agung mencapai ratusan ekor, namun kini populasi kera menurun drastis dan tersisa puluhan ekor saja. Kera-kera yang tersisa pun kondisinya sangat memprihatinkan. Melihat dari populasi yang sudah semakin menurun, kami belum bisa memetakan apakah monyet ini sudah berpindah, bermigrasi dia ke tempat lain, tapi seharusnya kalau bermigrasi mereka sudah akan terdeteksi oleh warga karena di bawah kan sudah rumah-rumah penduduk. Situasi tadi jumlah populasi kera dan kera tersebut sudah lemas, kemudian kurus, jadi kita bisa memastikan bahwa memang terjadi beberapa kematiannya dari kera-kera tersebut. Di kawasan Pura Pasar Agung, Karangasem, habitat kera terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok timur dan kelompok barat. Awalnya berkurangnya populasi kera di kawasan ini diduga karena berpindah tempat ke zona aman. Namun setelah dilakukan penelusuran ternyata kera-kera tersebut sebagian besar mati akibat berubahnya habitat asli. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini saya akan menikmati sarapan sambil ditemani orang utan. Pengalaman ini bisa kita dapatkan di Bali. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa merasakan menjadi zookeeper selama sehari hanya di Bali Zoo. Memulai hari dengan sarapan agar tetap semangat menjalani aktivitas. Apalagi sarapannya ditemani dengan yang spesial. Kenalkan, ini Septi, Dara, dan Gopal. Anak orang hutan lucu, teman sarapan saya yang spesial. Wisata breakfast with orang utan di Bali Zoo Gianyar adalah yang pertama kalinya di Indonesia. Pengunjung dapat menikmati sarapan lezat ditemani orang utan. Pengalaman yang berbeda inilah yang menjadi magnet bagi wisatawan. Tak hanya lokal, tapi juga mancanegara. Seru! Menu makanan yang disajikan tentu saja khas Indonesia. Tujuannya untuk mempromosikan makanan lokal kepada turis mancanegara. Contohnya, ini nasi kuning lengkap dengan lauk pauk lezatnya. Baru berjalan 1 bulan belakangan, tapi sudah ramai peminat. Tak hanya orang utan saja, satwa unik lainnya pun juga bisa bergabung. Selesai menyantap sarapan, satu yang tak boleh ketinggalan, foto bersama 3 orang utan lucu ini. Nah, sekarang sudah selesai sarapan bersama dengan Septi kalau sebelah saya. Dan saya juga punya satu fakta menarik mengenai orangutan. Ternyata DNA mereka ini 97% itu mirip seperti manusia. Dan mereka adalah makhluk monogamis, artinya cuma satu pasangan seumur hidup mereka. Iya kan Septi ya? Di sini. Mengenal satwa lebih dekat dan personal, inilah yang ditawarkan Bali Zoo. Memberikan ruang berinteraksi langsung, sehingga pengunjung terutama anak-anak dapat mengenal satwa dengan cara yang menyenangkan. It's very fun. You get to pet animals while you eat. You get to enjoy things, and you get to order meals. I think it's unique. I've never been something like this. Berdiri sejak 2002, Bali Zoo memiliki 500 hewan dengan 80 spesies. Menjaga konsep hutan hujan agar hewan-hewannya tetap bisa beradaptasi. Kalau untuk Bali Zoo sendiri, kita ke depannya memang lebih fokus untuk exotic Indonesian animal. Jadi kita lebih ingin menonjolkan satwa-satwa Indonesia yang memang endemik. Jadi turis-turis atau tamu-tamu yang memang belum pernah melihat di negaranya bisa datang ke Bali Zoo dan bisa melihat satwa-satwa ini. Satu lagi pengalaman seru yang bisa dicoba, yaitu menjadi zookeeper atau penjaga kebun binatang. Tugasnya tentu saja merawat satwa-satwa penghuni Bali Zoo ini. Salah satunya adalah ini, wallaby. Hewan serupa kanguru
tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, saat kita membersihkan eksibit dari walabi, ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama itu jangan sampai kita terlalu dekat dengan walabinya dan juga jangan mengeluarkan suara ataupun gerakan yang mengagetkan karena ternyata walabi ini adalah tipe hewan yang sangat mudah stres. Makanan yang disiapkan adalah jagung dan ketela serta rerumputan. Tidak boleh terlalu banyak, cukup 2 kg saja agar walabi-walabi ini tidak kegemukan. Untuk menikmati sehari penuh wisata alam liar ini, pengunjung harus merogoh kocek sebesar Rp555.000 untuk breakfast with orang utan. Sementara untuk menjadi zookeeper, biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp2.495.000. Berwisata dan berinteraksi langsung dengan satwa bisa menjadi pilihan menghabiskan liburan, sekaligus mendapatkan pengalaman yang berbeda. Gita Natalia, Adi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, yang ini pun masih tentang bersantap di alam terbuka. Kali ini bersama aneka satwa burung cantik yang berkeliaran di sekitar kita. Nah, bisa nebak nggak kira-kira kalau saya lagi bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan kayak gini, saya lagi ada di mana? Kebun binatang? Yap, salah banget. Nah, kali ini saya berada di salah satu resto yang ada di Denpasar, Bali. Nah, resto ini berbeda karena di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan beragam unggas. Salah satunya ini nih. Selain 2 makau, masih banyak unggas lain yang langsung menyambut begitu pengunjung menapaki area resto ini. Mulai si cantik merak Jawa sampai si gagah rangkong atau enggang cula. Total ada ratusan burung dari berbagai spesies. Sebagian besar berasal dari kawasan timur Indonesia. Selain dengan lenggak-lenggoknya, burung-burung juga akan ramai menyapa dengan riuh kicau mereka. Suasana pun meriah. Terus melangkah ke bagian dalam ada Taman Satwa Mini. Para penghuni area ini menggemaskan. Semua dibiarkan berkeliaran begitu saja di taman. Pengunjung pun bebas bermain. Ikut mencoba merawat, juga berinteraksi untuk dapat lebih mengenal mereka. Ya, menariknya seluruh hewan-hewan yang ada di sini tuh jinak banget dan dia interaksi dengan manusia sangat dekat. Nah, salah satunya ini nih, namanya Boy. Dia spesies dari kanguru pohon. Cirinya ekornya panjang dan ini lucu banget karena kita bisa ngasih makan langsung kayak gini. Puas bermain dan menyapa para satwa, agenda berikutnya yaitu mencicip ragam sajian andalan restoran. Di tempat bersantap ini pun para satwa masih setia menemani loh. Nah, kembali ke menu ada banyak pilihannya. Yang wajib dicoba diantaranya seared salmon dan rendang daging sapi khas Kanda Resto. Sesuai namanya, hidangan salmon terbuat dari daging ikan segar berbumbu rempah serta lemon. Dan dimasak bersama sayuran, mentega, serta saus spesial. Ikan dan sayuran kemudian disajikan bersanding dengan mashed potato atau kentang tumbuk yang lembut dan gurih. Sementara rendang daging sapinya berbahan rempah pekat ditambah racikan tersendiri untuk hasilkan cita rasa yang tetap autentik tapi juga khas. Di sini rendang bukan terhidang dengan nasi, tapi bersama lontong berbalut panir. Aromanya juga tampilannya menggoda selera. Apalagi tadi habis keliling-keliling taman, perut pasti rasanya keroncongan. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, segera santap selagi hangat. Berasa banget rempah-rempahnya, apalagi dagingnya tuh empuk. Jadi setiap makan itu jadi pingin nambah terus. Enak banget soalnya. Harga ragam sajian di restoran ini bervariasi. Kisarannya mulai dari Rp30.000 hingga Rp160.000 per porsi. Sedap rasanya, nikmat juga suasananya. Sejak hadir di awal tahun 2017 ini, restoran pun memikat banyak peminat. Sejuk seperti itu, nggak panas walaupun cuacanya sedang panas, tapi di sini nggak panas. Soalnya banyak pohon-pohon seperti itu dan juga banyak binatang. Kita bisa lihat beberapa binatang jalan-jalan seperti itu sambil santap makan siang seperti itu. Kanda Resto dan Cafe berlokasi di kawasan Sanur, Denpasar, Bali. Konsepnya terbuka dan nuansa alaminya sengaja dihadirkan.
sebagai alternatif destinasi bersantap dan wisata berbeda sekaligus jadi area edukasi. Jadi kita emang buat tempat ini sebagai tempat yang bagus untuk keluarga, dengan konsep keluarga yang datang untuk berenang sekalian juga bisa dapat lihat mini zoo-nya kita gitu, dan itu semua gratis. Melengkapi acara bersantap dan bercengkrama di sore hari, alunan merdu hadir menemani dari sudut taman. Ingin menikmati nuansa menenangkan ini, resto buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam setiap hari. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Menengok kehidupan malam ala komunitas supercar di Bali. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Berkunjung ke Pulau Dewata jangan cuma menikmati pesona keindahan alam saja, tapi tengok juga kehidupan malamnya. Nah, kali ini dari Pulau Dewata, kita akan melihat urban life, mulai dari komunitas supercar sampai nongkrong ala bikers. Ngomongin gaya hidup, di Bali ini cukup heterogen. Kenapa? Ya karena banyak banget mereka yang datang ke Pulau Bali untuk menikmati pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi dengan cara dan stylenya masing-masing.
Nah, jadi meski kuat akan budayanya ya, tapi jangan heran kalau urban life juga ada di pulau ini. Ya, tiap orang punya cara beda untuk nikmatin Bali, termasuk gaya hidup kekinian yang saat ini sudah menjadi budaya kaum urban. Nah, tidak saja perorangan, namun juga banyak komunitas yang rela menjelajah indahnya pulau ini. Ngomongin tentang Brotherhood Club Indonesia nih ya. Nah, ini kan klub yang banyak banget mobil jadi satu di sini, apalagi mobil-mobil keren gitu. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya ini komunitas yang seperti apa gitu? Kemudian ada spesifikasi mobil yang bisa join di komunitas ini nggak sih? Iya. Jadi Vera, konsepnya Brotherhood memang agak berbeda dengan perkumpulan klub mobil yang lain. Di mana kita di Brotherhood itu memberikan kesempatan kepada semua teman-teman yang memiliki sport car atau supercar untuk bergabung bersama-sama kita. Konsepnya adalah persaudaraan dan pertemanan. Jadi kita tidak memandang mobilnya merek apa atau bagaimana, ya kan? Semuanya welcome gitu. Oke, jadi memang yang membedakan kalau biasanya komunitas kan Ferrari mulu gitu. Betul. Ya Pak ya. Kalau ini bisa join. Iya, jadi kita juga konsepnya Brotherhood ini kita bikin satu perkumpulan dan kita tidak mau mengganggu perkumpulan mereka yang masing-masing itu yang udah ada gitu loh. Kenapa sih pilih Bali? Bali ini selalu menjadi tempat favorit untuk kita berkumpul. Walaupun jalanannya nggak lebar-lebar, tapi tempat untuk beraktivitas di sini banyak sekali. Kulturnya juga berbeda, menarik. Member di Bali pun dari Brotherhood juga sudah cukup banyak. Jadi kita memang sengaja ke Bali lagi karena kalau ke Bali selalu peminatnya banyak banget yang mau gitu ikut. Kafenya asik, banyak juga pilihan menu menarik dan tentunya ada sajian musik. Ini nih yang bikin betah kalau kita nongki-nongki cantik di sini. Nah, dengar-dengar sih yang punya tempat ini demen banget sama motor gede. Tapi nggak cuma komunitas motor gede aja yang biasanya nongkrong di sini. Banyak juga komunitas-komunitas motor lainnya, motor klasik, motor tua, semuanya ada. Oke, Om, ngobrolin It Well Right Well nih. Dulunya diceritain dong, punya ide untuk bikin kafe seperti ini tuh dari mana, Om, idenya? Oke, ini tadinya sebenarnya sih bengkel ya. Oke. Bengkel itu yang maksudnya kalau orang ada orang perbaiki motor kan otomatis kalau misalnya penggemar motor besar atau motor tua kayak gini pasti ditongkrongin sama ownernya. Sambil mereka nongkrong ya jadi mereka ngopi lah. Nah dari sana kita terinspirasi, terus ya kita lihat ke depannya asik juga sambil nungguin motor kita bisa makan, terus ketemu sama komunitas yang lain di sini ngobrol. Jadinya kita nggak berasa kalau kita nungguin. Kalau dulu sih ya, kalau dulu kita tonjolin motor ya karena kita basicnya bengkel ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ada detailing ya otomatis kita juga nonjolin yang food lah sama beverage gitu. Tapi motor is the most gitu.
Bali ini memang nggak pernah sepi ya. Selain lokasi wisatanya yang banyak banget, menikmati kehidupan malam di Pulau Bali bisa jadi pilihan nih bagi Anda yang tengah berlibur ke pulau ini. Ya seperti saya ini, lagi nongkrong-nongkrong cantik sambil menikmati sajian musik klasik dan ditemani orang-orang asik. Masih gak tertarik? Parade bunga mengharumkan jalanan di Pasadena, California. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, udah lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net 24. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali dan sekarang saya akan mengajak Anda ke Amerika. Ya, parade bunga mengharumkan jalanan di Pasadena, California. Puluhan kereta hias berjalan dikelilingi ratusan ribu penonton yang antusias menyaksikan parade. Kota Pasadena, California penuh bunga, seru dan menghibur. Gelaran yang dijuluki Parade Mawar tradisional ini telah hadir sejak tahun 1890 untuk merayakan tahun baru dengan nuansa berbeda. Hasilnya, hingga kini Parade Mawar tetap dinanti ratusan ribu penggemarnya. Puluhan kereta hias berarak manis dengan tema uniknya masing-masing. Ada yang berdandan ala kerajaan dan tuan putri, ada yang bertemakan buah dan sayur, bahkan ada yang mengambil tema naga. Tidak masalah, yang penting kereta hias ini tersusun dari rangkaian bunga nan cantik
dan membawa aura positif di tahun baru 2018. Ingin liburan seru di musim dingin? Anda bisa menjajal asiknya bermain ski di pegunungan Alpen Rusia. Resort di kota Sochi ini dianggap sebagai tempat ski terbaik di Rusia. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan salju putih bersih. Salah satu resort terbaik di kota Sochi, Rusia ini memang jadi destinasi wisata favorit liburan musim dingin. Yes, apalagi kalau bukan bermain ski. Mulai dari pemain ski pemula hingga yang profesional, betah berlama-lama menelusuri tiap lekuk pegunungan ini. Fasilitas di sini pun mentereng. Rangkaian cable car membentang sepanjang 102 km dengan titik rute yang cukup banyak. Hamparan salju putih di salah satu resort di kota Sochi, Rusia ini bagaikan mengundang para pemain ski dari berbagai penjuru dunia. Resort bernama Rosakutor ini memang menggenjot fasilitasnya sejak terpilih jadi tuan rumah Olimpiade musim dingin di tahun 2014. Потому что это лучший курорт России. Мы были, на Донбайе, в Эльбрусе, это вообще не сравнить. Вот. Качество снега всегда шикарное. Вот. Ну и обслуживание. Все очень великолепно. Jika lelah bermain ski, jangan khawatir. Ada tempat bersantai di Lembah Rosa yang menyajikan berbagai resto dengan menu variatif dan penginapan yang memadai. Jadi, kapan nih liburan ke Rusia? Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Hoodie featuring TMM. Solois yang satu ini akan hadir dengan cover song dari Ipang Lazuardi yang berjudul Sekali Lagi. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa dicek terlebih dahulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Kalau saja aku masih punya kesempatan sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih ku tunggu datangnya keajaiban.